Support channel kami dengan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial agar kami berkembang dan channel ini semakin bagus. Selamat pagi. Pagi yang agak mendung tapi suasana juga agak hangat ya, karena mungkin perasaan saya saja. Mudah-mudahan yang menyaksikan ini baik mahasiswa atau dosen bisa bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan bagaimana caranya mencari sumber artikel, kemudian jurnal ya, ataupun bahkan paten, conference juga ada. Kemudian kita akan mencari publisher, subject matter-nya apa. Semuanya open access, itu bisa diakses di Lens.org. Kita perlu tahu terlebih dahulu tentang organisasi ini ya. Lens ini adalah kita bisa lihat di about-nya. What is the Lens? Dia adalah organisasi infrastruktur. Kalau kita bilang itu ada cybernet. Cybernetika itu berarti sebuah sistem inovasi yang efisien. Dia itu inklusif ya. Dia bilang the Lens is open global cyber infrastructure to make innovation system. Berarti dia membuat sebuah sistem yang inovatif, lebih efisien, stabil, dan adil katanya. Kemudian Lens itu sebuah platform yang terbuka, open berarti ini ya, free, open access. Kalau dalam jurnal atau tapi ini web itu open access berarti bisa diakses oleh siapapun ya. Dia melayani semua dokumen yang sifatnya online dalam kategori di sini jurnal, kemudian buku, mungkin paten, bahkan paten dalam tanda kutip literatur ilmiah ya. Lens akan memungkinkan koleksi dokumen agregasi analisis untuk dibagikan, dijelaskan ya, secara terbuka di dunia internet atau di dunia kita lah yang butuh data itu. Kemudian digarisbawahi ya, within the next 2 years, dalam 2 tahun depan, kami berharap dapat menampung lebih dari 95% informasi paten di dunia. Bilang gitu. Ya, ini memang pendatang baru. Jadi selain Sign Direct, kita bisa gunakan The Lens untuk mengakses dokumen, bibliografik, kemudian artikel, semuanya bisa diakses di sini. Ya, jadi menggunakan semua komponen open source ya. Kita bisa melihat statistik terbaru tentang data jangkauan, rentang, tanggal, metadata yang diakses, jurnalnya, siapa yang menulis, siapa yang paling tinggi publikasinya. Kita mau nyari field di bidang apa, misalnya di vokasional atau di general education atau di social science, itu semuanya akan bisa tergambarkan di website ini. Oke, nggak usah panjang lebar ya, about-nya bisa dilihat sendiri, nanti dipelajari. Kita langsung ke searching. Di sini ada halaman depan dari Lens. Untuk mengakses secara full atau kita dapat mengambil dokumen atau mengambil manuskripnya dalam bentuk ya API lah gitu, API istilahnya. Kalau API belum tahu ya bisa dicari tahu apa itu API. Jadi signifikansi dari data itu terkumpul dalam sebuah, kalau di jurnal atau kita tulis itu bibtek ya, itu ada semacam ekstrak Excel, bukan Excel, teks sendiri yang di dalamnya terdapat informasi dari jurnal, entah itu penulis, autornya, terus judulnya apa, abstraknya apa, diakses kapan, terus itu ya. Jadi
aplikasinya atau webnya ini kita bisa mencari, tuh sudah ada bayangan berbentuk grey ya, 212.279.037, udah nolnya 6. Ini flux itu tergantung apanya yang mau kita cari, hanya abstrak, hanya founding itu semacam pembiayaan atau dari mana sih asalnya, affiliation, open access. Kalau mau open access kita klik open access ya. Kalau kita mau lebih spesifik lagi institutionnya, mau kemana ya, dicari juga bisa. Tapi sebelum kita mengarah ke tab paling kiri ini, kita harus bikin akun terlebih dahulu ya. Atau bisa langsung sign in menggunakan 2 akun ini, LinkedIn dan Orchid. Sebaiknya saya sarankan menggunakan Orchid ya, Orchid yang sudah dipunya itu, atau jika belum punya buat dulu, nanti akan saya berikan tutorial untuk membuat sign in akun Orchid ya. Bisa langsung ke akun Orchid, nanti akan disinkronasi oleh Lens untuk dilakukan tindakan proses ini ya, forwarding to Orchid, ditunggu untuk beberapa detik. Next, sambil nunggu proses, karena jika kita tidak login, kita tidak bisa mengakses secara penuh. Sebaiknya Anda login menggunakan Linked atau Orchid ya. Ini passwordnya, langsung saja sign in, otomatis kita akan dialihkan dan kita sudah masuk sebagai nama kita sesuai Orchid ya. Profil, work area, user setting ini bisa disetting nanti di bagian akhir. Saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menemukan jurnal ya, atau metadata ya dari sebuah karya tulis. Oke, sebelah kanan kita ada beberapa filter. Ini saya namakan filter. Emang ini filter, bener filter. Ya, ada founding, journal, conference name, publication type, ya, journal article. Oke, kita centang journal article. Kemudian flagnya open access. Kemudian misalnya di USA ya. Kemudian Jepang misalnya. Submit. Jangan lupa setiap centang itu submit ya. Ya, ini secara default akan ditampilkan sebanyak 4.569.077 dokumen. Ya, ini tentu kita akan pusing untuk melihat semua dokumen ini. Untuk lebih menyempitkan atau menyederhanakan pencarian, kita bisa klik edit search. Ya, edit search itu kita akan memasukkan kata kunci, atau misalnya bisa dengan variabel lah ya, misalnya vocational ya. Kalau mau menggunakan dan ya kita akan menggunakan dan, vocational and education misalnya, tapi kita akan mencari di field yang dan saja contohnya. Oke, langsung search. Proses memang agak berat jika terlalu banyak field, tergantung kecepatan internet Anda. Nah, kita menemukan 1271 dokumen yang terkait vocational and educational. Sini ada judul-judulnya ya. Vocational Educational Problem of Epileptic Patient, ini berarti di jurnalnya
atau parent jurnalnya. Ini nama jurnalnya Vocational Education Problem of Epileptic Patient. Ya, jadi ini judulnya, ini juga judul, ini autornya. Ya. Nah, ini juga judul. Terus gimana cara kita mencari publication type, publishernya misalnya, yang mana ini? Kita bisa hanya di Elsevier, hanya di Springer atau akademik, Sage, kita bisa centang misalnya, kita hanya Sage atau Elsevier, kita refine, klik refine. Oke, ada 77 dokumen yang terkait vocational and educational. Effect of Welfare Reform on Vocational Education and Training. Ini judul manuskripnya atau artikel. Nah, ini adalah peringkat dari kampus yang banyak publikasinya tentang vocational education. Nah, jika kita mau mengambil judul, kita tidak usah copy paste. Ya. Untuk mengambil judulnya kita cukup ekspor. Nanti hasil ekspornya akan masuk ke email yang ada di ORCID tadi, email yang sesuai dengan akun ORCID ya. Nah, setelah dicentang semua, lebih baik dicentang semua, nggak apa-apa, karena kita butuh doi kadang untuk mendownloadnya ya. Namanya misalnya Access atau Lens Vocational Lens VED misalnya, export. Nanti dia akan masuk ke email kita. Export in progress, you revisit an email once it is ready to download. Jadi kita pergi ke email kita, kemudian kita akan download ya. Saya tidak bisa mencontohkan emailnya. Mungkin sekian dulu video dari saya. Untuk lebih jelasnya dan ingin menanyakan apa, silakan komennya ya. Jangan lupa subscribe channel ini biar kita bisa membuat konten yang lebih bermanfaat ke depannya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.